Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi yang soleh dan solehah? Semoga kalian semua tetap berada dalam kondisi yang baik dan sehat, serta selalu bersemangat untuk senantiasa menuntut ilmu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai teknik interpolasi atau konsep interpolasi. Minggu lalu kita sudah belajar teknik dasarnya ya, teknik dasar interpolasi itu seperti apa. Kalian juga sudah mencoba mengerjakan satu soal terkait interpolasi kuadratik. Hai, sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik like, share, dan berikan komentar Anda, serta subscribe jika Anda merasa channel saya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Nah, sekilas saya lihat sudah cukup baik cara pengerjaannya. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari teknik berikutnya, yaitu dengan divided difference. Ya, divided difference. Nah, sebenarnya ini tidak berubah. Kalau Anda tanya bedanya apa, sebenarnya tidak berbeda secara pola ya. Polanya tetap memakai pola yang sama dengan teknik interpolasi yang kita pelajari minggu lalu. Ya, tetapi kali ini untuk lebih memudahkan, kita diperkenalkan dengan teknik divided difference, yaitu dengan memanfaatkan pola di tabel. Gitu ya, karena jika kita bergantung pada formula yang ini, kesannya akan rumit dan kalau misalkan ordernya bertambah, ya tidak hanya berorder 2, misalkan tidak hanya kuadratik, tidak hanya linear, misalkan order 3, 4, 5, maka tentu kita akan kesulitan jika tidak dibantu oleh tabel. Nah, secara konsep, divided difference itu menghitung nilai ini, ya, nilai ini, berdasarkan formula ini, dengan bantuan tabel. Gitu ya. Jadi fxk itu sama dengan fxk untuk order ke 0 ya. Sama seperti ini. Ya. Ini fx0. Nah, kemudian untuk order pertama, fx0, x1 itu rumusnya adalah fx1 kurangi fx0 dibagi x1 min x0. Sedangkan untuk order kedua, fx0, x1, x2, maka dia mengurangkan fx1, x2 dikurangi fx0, x1 dibagi x2, x0. Ya, dibagi ujung-ujungnya. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini akan terlihat polanya nanti kalau disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi divided difference tabel. Nah, secara umum ya, secara umum polanya adalah seperti ini. Jadi fnx itu sama dengan sigma dari fx0, x1, bla 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 sampai xi dikalikan perkalian dari x min xj, di mana j adalah berjalan dari 0 sampai i min 1. Ini maksudnya gimana? Maksudnya ini tadi sebenarnya. Ya. Tabel dalam divided difference itu terdiri dari beberapa kolom dan banyak barisnya, ya, bergantung pada data yang diberikan ke kita. Jadi misalkan ada 4 titik, maka akan ada 4 baris ya, 5 baris plus judulnya ya. X0, X1, X2, X3. Ya kalau sampai 5 titik maka ya sampai X4 gitu kan. Ini di sebelahnya tentu adalah nilai fungsinya ya, dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan ya. Nah, maksudnya gimana Bu? Ini kok ada F, koma, kemudian ini komanya 2 dan seterusnya. Ini mengikuti yang tadi, ya ini. Ini order kedua, jadi yang ini order kedua, ini order ketiga, ini order keempat, dan seterusnya. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi maksudnya F dalam kurung, koma 2, koma 3, dan seterusnya ini ordernya ya. Ordernya, jadi sesuai dengan ini. Ini order ke 0, order ke 0 ya, betul ya? Oh, order ke 1 ya. Ini order ke 1, ini order kedua, dan seterusnya. Ini order ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian kita ambil contoh sederhana dulu ya. Misalkan kita punya problem seperti ini. Jadi titiknya ada 3, ya, 0, minus 5, 1, minus 3, minus 1, minus 15 misalkan. Nah, yang ada di tabel ini adalah hasil yang tadi. Ya, hasil yang tadi. Nah, mudahnya begini.
Jadi entries of the divided difference table are obtained from the data table using simple operation. Jadi apa-apa yang ada di sini ini sebenarnya berasal dari sini dan berasal dari penghitungan rumus yang tadi. Ya. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini. Dua kolom pertama, ya ini kolom yang merah ini berasal dari sini. Jadi ditulis ulang saja. Kalau Anda punya soal ini 0, 1, min 1, min 5, min 3, min 15, ya pindah aja ke sini. Untuk X, ini untuk Fx. Kemudian yang di sini apa, Bu? Ini kan berarti orde pertama ya, orde pertama. Kolom ketiga ya, third column ya adalah differences atau hasil perhitungan atau selisih orde pertama. Jadi isinya 2, 6. Kok bisa, Bu? Nanti kita coba hitung sama-sama. Ya, yang jelas memakai formula yang tadi. Memakai formula yang ini, ya, yang ini. Kemudian kolom keempat itu adalah differences dari order kedua. Oke. Nah, sekarang kita coba dari mana angka ini 26 sama minus 4 ini dari mana? Yang jelas kalau yang dua kolom pertama sudah dapat ya. Ini dari sini. Dari soalnya ya. Tinggal pindah saja. Nah, sekarang yang ini 2 ini didapatkan dari ya, F1 dikurangi F0 ya dibagi X1 kurang X0. Ya, ini untuk yang ini ya. Kita mengikuti rumus yang sebelumnya. Fx0, x1 sama dengan fx1 min fx0 bagi x1 min x0. Nah, jadi 2 didapat dari minus 3 dikurangi minus 5 dibagi 1 dikurangi 0. Hasilnya 2. Kita taruh sini. Oke? Jadi angka ini didapat dari 2 baris ini. Kemudian angka 6 didapat dari mana, Bu? Didapat dari sini. Minus 15 dikurangi minus 3 dibagi minus 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah 6. Pakai rumus yang ini. Karena ini adalah fx1, x2, 6. Ya. Jadi angka di sini, angka di sini melibatkan 2 baris ini. Selanjutnya, angka negatif 4 didapat dari mana? Ingat, untuk mendapatkan order kedua, atau orde kedua, maka kita gunakan rumus ini kan. Ya, jadi kita libatkan 6 dikurangi 2 ya dibagi dengan minus 1 dikurangi 0. Kenapa bukan ini? Ya karena rumusnya begini, rumusnya bukan x1 dikurangi x0 tapi x2 dikurangi x0. Maka minus 1 dikurangi 0. Dan ininya sudah tidak lagi melibatkan yang kolom yang kedua tapi kolom yang ketiga untuk menghitung di kolom yang keempat ya. Jadi kalau tadi kan untuk menghitung kolom ketiga kita melibatkan kolom kedua. Jadi sekarang kita di kolom keempat ini kita pembilangnya melibatkan kolom ketiga. Ini tidak usah dilihat ya. Tuh. Kurang lebih begitu. Nah, kenapa ini kemudian kosong ya? Ya karena sudah tidak bisa dihitung. Kita kan mau lihat apa? Mau lihat yang di sini berarti kan melibatkan angka di mana? Di sini. Ini udah nggak ada. Kemudian yang untuk penyebutnya ke bawah lagi nggak ada. Jadi berhenti di sini. Ini berhenti di ujung sini. Ya sehingga di hasil akhirnya kita mendapatkan formula untuk polinomnya. Orde kedua ini adalah fx0. Ya, fx0-nya ini ditambah fx0, x1 ini 2 kali x min 0. Ya, 0-nya mana, Bu? 0-nya ini, x0. Ya, x min x0 kan. Kemudian dikurangi 4. Ya, harusnya kan plus ya, karena ini negatif, maka ikut negatif. Dikalikan x min 0, dikalikan x min 1. Anda bisa kalikan sendiri, nanti dioperasikan, nanti bisa jadi polinom yang lebih enak dipandang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin beberapa dari kalian menganggap teknik yang dipelajari minggu lalu lebih gampang, itu terserah. Kalau Anda lebih nyaman memakai metode yang kemarin, tidak apa-apa, tapi saya juga perkenalkan teknik lain, bukan metode lain ya, tapi teknik lain untuk mendapatkan polinom dari interpolasi orde ke n. Ini kebetulan contohnya ordenya 2, ya, dengan menggunakan divided difference tabel. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke?